Pendekatan ontologis. Ontologis adalah cabang filsafat yang membahas yang ada. Ontologi sendiri diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang yang ada yang tak terkait oleh perwujudan tertentu, yang bersifat universal dan menampilkan pemikiran semesta. Berdasarkan pendekatan ini, maka agama sains dilihat dari sisi hakikat terdalam yang ada di dalamnya. Secara etimologis, agama diartikan sebagai kelarasan, tidak kacau, dan tatanan terhadap sesuatu. Secara ontologis, hakikat agama berarti sesuatu yang tidak nampak atau yang abstrak. Misalnya dalam peristiwa Asyura, agama merupakan inspirasi revolusioner, perjalanan spiritual, dan upaya mencapai tingkat kesadaran tertinggi. Sementara itu, makna abstrak agama dapat dipahami dari sisi konseptual, seperti dalam perspektif teologis agama diartikan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan yang selalu hidup, yaitu kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Pendekatan epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang teori ilmu atau teori kebenaran tentang pengetahuan, di mana kebenaran yang ditampilkan berupa tesis atau teori yang bersifat kondisional. Sejauh medianya, demikian sampelnya, desainnya, dan seterusnya, sehingga kebenaran yang diperoleh disebut dengan kebenaran epistemologis. Secara epistemis, agama ternyata sulit didefinisikan, karena agama tidak bisa dibedakan dengan psikopatologis, juga tidak bisa dibedakan dengan pendekatan lainnya. Sebab orang ateis, penganut Islam, maupun pemeluk kebatinan, semua menjawab masalah eksistensial. Karena itu, cara terbaik untuk melakukan konseptual agama dengan menggabungkannya ke seluruh aspek dan pendekatan agama tersebut. Pendekatan aksiologis. Cabang filsafat yang membahas tentang teori nilai adalah aksiologis, sehingga perspektif aksiologis ini berupaya melihat nilai agama dan sains yang berbeda. Agama menurut pandangan Kartanegara mampu memberikan penjelasan secara rinci tentang berbagai hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Sedemikian rupa, agama juga memberikan makna yang lebih tinggi dan saling melengkapi terhadap pandangan-pandangan saintifik dan filosofis. Dalam bahasa lain, sains berusaha menggambarkan realitas ini dengan rendah hati, karena harus selalu siap menerima kritik serta revisi oleh teori lain yang lebih maju dan berkembang. Tipe konflik yaitu menurut Barbour, pandangan konflik mengemukakan pada abad ke-19 melalui dua buku berpengaruh, yakni History of the Conflict Between and Science karya J.W. Draper dan A History of the Warfare of Science and Technology in Christendom karya A.D. White. Adapun yang kedua yaitu tipe independensi. Independensi adalah satu cara yang diupayakan Barbour untuk menghindari konflik antara sains dan agama adalah dengan memisahkan dua bidang itu dalam dua kawasan yang berbeda. Keduanya dapat dibedakan berdasarkan masalah yang ditelaah, domain yang dirujuk, dan metode yang digunakan. Adapun yang ketiga yaitu tipe dialog, yaitu Ian G. Barbour memberikan contoh masalah yang didialogkan ini dengan digunakannya model-model konseptual dan analogi-analogi ketika menjelaskan hal-hal yang tidak bisa diamati secara langsung. Dialog juga bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu pengetahuan yang mencapai tanpa batas, seperti mengapa alam semesta ini ada dalam keteraturan yang dapat dimengerti, dan sebagainya. Tipe integrasinya ada 3 versi berbeda dalam integrasi. Dalam natura teologi terdapat klaim bahwa eksistensi Tuhan dapat disembuhkan dari atau didukung oleh bukti tentang desain alam yang tentangnya dalam membuat kita semakin menyadarinya.
Dalam Theology of Nature, sumber utama teologi terletak di luar sains, tetapi teori-teori ilmiah bisa berdampak kuat atas perumusan ulang doktrin-doktrin tertentu, terutama doktrin tentang penciptaan dan sifat-sifat manusia. Adapun natural teologi. Natural teologi terdapat beberapa contoh natural teologi dari abad-abad berlalu. Thomas Aquinas berpendapat bahwa beberapa sifat Tuhan hanya dapat diketahui melalui wahyu dalam kitab suci, tetapi eksistensi Tuhan itu sendiri dapat diketahui hanya dengan nalar. Salah satu bentuk argumen kosmologis dan menegaskan bahwa setiap peristiwa harus mempunyai sebab, sehingga kita harus mengakui sebab pertama jika hendak menghindari siklus yang tak berkunjung pangkal. Dan adapun juga teologi of nature. Teologi of nature tidak berangkat dari sains sebagaimana natural teologi. Alih-alih ia berangkat dari tradisi keagamaan dan wahyu historis, akan tetapi ia berpendapat bahwa beberapa doktrin tradisional harus dirumuskan ulang dalam sinaran sains terkini. Refleksi tentang hubungan sains dan agama. Sykes Tantawi Jauhari, tokoh musafir ilmi, membuat perumpamaan bahwa umat Islam dengan umat lain bagaikan suatu rombongan musafir yang akan melakukan perjalanan jauh menuju suatu tujuan. Maka sebagian dari rombongan itu naik kuda dan keledai, sedangkan sebagian lain menumpang kereta api, mobil, dan pesawat. Kelompok pertama tidak mau menumpang pesawat dengan dalih tidak mau meninggalkan tradisi orang-orang tua mereka, sedangkan kelompok yang kedua beralasan bahwa kita harus mempergunakan akal pikiran, memilih yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Namun, masalahnya di kalangan umat Islam sendiri, kondisinya dapat dikatakan lebih parah. Kenyataan bahwa umat Islam tertinggal dalam bidang sains dan lebih banyak berposisi sebagai konsumen sudah tidak terbantahkan lagi. Di satu sisi, ada yang dilanda catching up syndrome, yaitu suatu pandangan bahwa begitu umat Islam menguasai sains dan teknologi Barat, maka mereka akan menyamai Barat. Secara lebih sophisticated, kelompok ini berargumen bahwa sains modern itu bersifat universal, bebas nilai, objektif, dan bermanfaat. Termasuk programis bahwa sains Barat merupakan unsur esensial agar umat Islam bisa survive dengan pergulatan zaman saat ini. Berbagai tawaran jelas tentu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tawaran Islamisasi sering dikritik karena melahirkan double blunder bagi seorang cendekiawan Muslim. Tawaran fondasionalis dikritik karena bisa membawa kepada dogmatisme dan lahirnya kembali supremasi oleh fondasi yang dipandang sebagai pasti benar. Tawaran aksiologis tidak menyelesaikan persoalan dikotomi dan supremasi ilmu-ilmu tekstual atas ilmu-ilmu lain. Tawaran interkoneksitas dapat dikatakan cukup kreatif, namun meskipun ideal-ideal yang diusungkan bisa diterima, tetapi tetap saja sangat susah untuk diimplementasikan dalam daftaran yang lebih praktis dan dikotomik. Pendapat dengan Gerrit Singgi bahwa untuk konteks Indonesia, perdebatannya mesti juga mencakup bukan saja sains dan agama, tetapi mencakup nilai-nilai ilmu sosial, antropologi, dan agama dalam konteks Indonesia yang multibudaya. Ilmu sosial antropologi sudah lama berkiprah dan membangun gambaran dunia budaya, dan karena budaya dan agama di Indonesia saling tumpang tindih satu sama lain, maka ilmu sosial antropologi di Indonesia sudah lama sekali menyumbangkan kepada dunia. Agama memang mengajarkan untuk menjalani agama penuh dengan keyakinan, sedangkan sebaliknya dalam sains, skeptisme dan keraguan justru menjadi acuan untuk terus maju, mencari dan memecahkan rahasia alam. Dengan belajar sains, kita belajar untuk rendah hati. Oleh karena itu, pembelajaran sains ditujukan untuk peningkatan harkat kehidupan manusia sebagai penghuni alam semesta ini. Selain para ilmuwan perlu mempelajari dan mendalami agama, para agamawan seharusnya juga mempelajari ilmu pengetahuan alam.
Dengan demikian, tidak terjadi benturan yang terlalu besar atau jarak yang terlalu lebar yang memisahkan kedua prinsip dan sudut pandang antara sains dan agama.